Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dalam GKK Menyapa. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kepadamu ya Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang kami akan baca, renungkan bersama. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Renungan firman Tuhan berdasarkan 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11. Saya membacakan pada ayat 10 dan 11. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Adakah di antara saudara saat ini yang masih membenci saudaranya? Mungkin saudara kandung, sepupu, orang tua, anak, mertua, menantu, keponakan, ipar, atau teman, atau saudara seiman di gereja. Biarlah kasih Kristus yang berdiam di dalam diri saudara dan saya memampukan kita mengasihi saudara kita yang mungkin sampai saat ini masih kita benci. Nah, di dalam perikop 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 11, perintah baru untuk saling mengasihi bukanlah sesuatu yang baru sebetulnya saudara-saudara, melainkan pengulangan dari perintah yang sudah ada sejak awal. Itu di ayat 7 ya. Bisa kita bandingkan dengan Yohanes 13 ayat 34 di mana Yesus berkata kepada murid-murid supaya saling mengasihi sebagaimana Yesus juga mengasihi murid-murid. Mengapa demikian? Karena kasih adalah tanda bahwa kita berada dalam terang dan mengenal Tuhan. Tanda orang yang berada di dalam terang. Ciri-cirinya nih ya saudara-saudara. Orang yang mengaku berada dalam terang tetapi membenci saudaranya, sebetulnya orang itu berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat 9 menegaskan. Jadi orang yang mengasihi saudaranya berada dalam terang dan tidak ada penyesatan. Maksudnya penyesatan bahasa aslinya skandal ya, skandalon. Maksudnya menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa, menjadi batu sandungan. Jadi orang yang mengasihi saudaranya berada dalam terang, dia tidak menjadi batu sandungan, tidak menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Kemudian orang yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan tidak tahu kemana ia pergi. Mengapa? Karena kegelapan membutakan matanya. Jadi pendahuluan awal tadi, jika ada di antara kita yang masih membenci, entah saudara kandung, sepupu, siapapun itu, maka sebetulnya firman Tuhan mengingatkan, sampai saat ini walaupun kita pelayanan, aktivis, sebetulnya kita hidup di dalam kegelapan. Mengapa? Karena kegelapan membutakan mata kita. Sebab itu saudara-saudara, marilah kita menunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita sebagai tanda bahwa kita mengenal Tuhan. Mungkin saudara yang kita maksud nyebelin, tingkah hidupnya bikin rugi orang lain. Apapun keadaannya, saudara dan saya dipanggil untuk mengasihi saudara-saudara seiman dan saudara-saudara yang kita temukan di dalam kehidupan ini. Biarlah kasih kita kepada orang lain membuktikan bahwa kita telah berpindah dari kegelapan ke dalam terang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah kami mengerti bahwa kasih pada saudara-saudara mengartikan kami telah hidup di dalam terang, meninggalkan kegelapan. Tolong kami jemaat-Mu yang di dalam pergumulan hidup. Tuhan mampukan kami saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi murid-murid.
Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.